Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu.
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih karunia Bapa semakin melimpah ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Selamat berjumpa di dalam perenungan gembala yang berjudulkan Hidup Dipersembahkan Bagi Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, ajarkan kami terus untuk mampu menangkap firman-Mu dan kami boleh merenungkan dan melaksanakannya. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu memahami apa yang layak kami persembahkan kepadamu, sehingga kami boleh berkenan di hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tidak ada sesuatu yang terbaik yang menyenangkan Tuhan kecuali ketika kita melakukan hidup di mana tubuh kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada Dia. Mari kita belajar bagaimanakah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan. Paulus menuliskan seperti ini di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dalam pengertian ayat ini kami menemukan sesuatu. Bagaimana perjanjian lama juga kita telah membaca, imam mempersembahkan hewan yang hidup sebagai persembahan untuk kurban kepada Allah. Haleluya. Jadi, Paulus mendapatkan satu pengertian bahwa persembahan yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan. Haleluya. Bahkan kehidupan yang saat ini dia persembahkan kepada Allah sampai dia mengalami aniaya dalam melaksanakan misi Allah. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, sebagai kurban yang dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Sebagaimana Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya sampai di kayu salib, saudara. Contoh Habil. Di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat, Habil yang mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Coba, Tuhan mengindahkan persembahan Habil. Ini berbicara tentang kurban kambing domba yang disembelih, diambil lemaknya, ya, dan dipersembahkan kepada Allah. Jadi Allah sangat senang dan berkenan kepada persembahan yang hidup, seperti hewan yang disembelih. Tuhan ingin persembahan hidup kita ini adalah persembahan sebagai anak sulung dari seperti kambing domba, yaitu tidak bercacat, hidup yang benar, kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menerima persembahan hidup itu, dan itulah yang menyenangkan hati Allah. Saudara, Tuhan senang dengan persembahan itu, yaitu hidup yang terus-menerus untuk diperbaharui di dalam kesempurnaan seperti Yesus yang sempurna. Kita perlu menyangkal diri. Demikian juga kita harus mempersiapkan hati sepenuhnya atas pembentukan Allah. Jadi, hidup yang layak dipersembahkan kepada Allah adalah kehidupan dalam pembaharuan budi kita, sebagaimana penyempurnaan yang Tuhan izinkan dikerjakan dalam diri kita. Dan Paulus menegaskan, untuk menuju daripada kesempurnaan itu, pembaharuan budi itu, dia menyampaikan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Pembaharuan budi adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang yang mana mulai ia merenungkan kebenaran Allah dan melakukan secara terus-menerus, dan mereka mengalami kehidupan, perubahan sikap dan karakter hidupnya kepada kebenaran Allah. Haleluya. Dan inilah yang kita lakukan sekarang ini, bukan? Tuhan berkenan dengan pembaruan kehidupan yang saat ini terus-menerus kepada kita, yang mana kita mau menyerahkan dan kita tidak menolaknya.
sehingga kita terjauhkan daripada dosa. Dan itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk menuju daripada persembahan yang berkenan kepada Allah. Yaitu apa? Memperbaharui budi kita. Lalu kita perlu bertanya, bagaimanakah caranya? Pertama, yaitu kita perlu menjadi pribadi yang bukan dilayani, tetapi melayani. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Paulus sangat peka dengan perkataan Tuhan Yesus. Dia tuliskan kepada jemaat Filipi. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8, dia berkata, hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dalam menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Paulus menegaskan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang perlu dikerjakan oleh jemaat supaya mereka mengalami kesempurnaan seperti Yesus yang sempurna. Saudara, ini juga menegaskan kepada kita bahwa Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga, dia turun ke bumi untuk satu hal, saudaraku, mengambil kedudukan sebagai seorang pelayan untuk melayani saudara dan saya dan melayani setiap suku bangsa. Haleluya. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib demi kepentingan orang lain. Ini yang perlu saat ini kita implementasikan dalam kehidupan kita. Saudara, sikap kerendahan hati dan pikiran daripada Kristus inilah yang perlu kita teladani. Kehidupannya dikorbankan hanya untuk melayani orang lain, melayani saudara dan saya tanpa mementingkan dirinya sendiri. Dia melepaskan egonya. Haleluya. Ia hanya memperdulikan orang lain. Dia memperdulikan orang yang sengsara oleh karena dosa. Dan dia selalu ingin berbuat baik kepada manusia. Nah, hari ini banyak kita lihat apa yang perlu kita bisa lakukan kepada orang di sekitar kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita? Mari kita juga akan tinjau di rumah kita sendiri. Ketika kita berkumpul bersama istri, bersama anak, bersama saudara, adakah kesempatan yang banyak untuk kita bisa bekerja sama dengan mereka? Apakah kita bisa membantu istri kita sebagai seorang suami, membantu anak kita untuk saat ini bisa mengerjakan PR di sekolahan yang saat ini, saudaraku, anak harus belajar di rumah? Bisakah kita saat ini saling melayani? Saya percaya kerukunan akan muncul dalam rumah kita ketika ada jiwa, ada pribadi yang saling mau melayani. Saudara, ini hari yang indah untuk berkesempatan kita membantu. Bukan saja di dalam rumah kita, tetapi di sekitar kita, mungkin di kampung kita. Saya percaya di sekitar saudara dan saya adalah ada orang-orang yang bisa kita layani, yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita tidak menjadi orang yang menyembunyikan diri, saudaraku. Tetapi ingat, kita juga perlu memahami daripada protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan ini adalah merupakan new normal yang akan berlaku ke depan. Kita perhatikan itu. Yang kedua, kita perlu memiliki pribadi yang membangun kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa kemajuan kita yang signifikan tidak akan mungkin bisa kita kerjakan sendiri. Kita perlu orang lain yang memiliki karunia yang tidak sama dengan kita.
Oleh karena itu Paulus menulis di dalam Roma 12 ayat 4 sampai yang kelima. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus dan kita masing-masing anggotanya. Nah, jika kita tinjau daripada ayat tersebut, Tuhan menunjukkan bagaimana setiap orang memiliki karunia dan memiliki tugas masing-masing. Maka kita perlu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengumpulkan, kita menyatukan dari setiap orang yang memiliki karunia untuk melengkapi pekerjaan yang sedang kita pertanggungjawabkan, baik itu pelayanan, baik itu yang ada di sekuler, baik itu saudara organisasi dan lain-lain. Kita perlu orang lain. Dan kita perlu sadar bahwa di hadapan Tuhan kita ini tidak ada yang lebih tinggi. Kita ini sama. Dan Tuhan menyuruh kita untuk saling bekerja sama dan melengkapi. Satu bukti, saudaraku, ketika Tuhan menciptakan Adam, maka Tuhan menciptakan Hawa untuk mendampinginya, untuk menguasai bumi. Ikan-ikan di laut, burung di udara. Demikian juga saudaraku, Tuhan memberikan 7 orang yang mendampingi Nuh untuk membuat bahtera sehingga pekerjaan selesai. Saya percaya berapa banyak orang mencibir daripada yang dikerjakan Nuh. Tetapi dengan 7 orang yang saat itu bersama-sama dengan dia yang Tuhan dampingkan dan selesai, dan dia diselamatkan daripada air bah. Demikian juga Musa, ketika dia melakukan perjalanan di padang gurun bersama umat Israel, karena dia taat kepada Allah, dan Allah mendampingkan Hur dan Harun untuk bisa bekerja sama. Demikian juga Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak sadar bahwa saat ini kita mengalami kebahagiaan sukacita oleh karena Tuhan Yesus, karena kita saat ini dalam misi yang dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Kita dimenangkan oleh sebuah misi murid-murid Yesus. Haleluya. Nah, Tuhan tidak izinkan untuk kita berjuang sendiri. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan saudaraku orang-orang yang melakukan pekerjaannya untuk melangkah sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita saling bekerja sama. Sekalipun ada resiko-resiko yang harus kita hadapi, mungkin ketidakcocokan. Tapi kita perlu sadar, dari apa yang terjadi, ketidakcocokan yang kita alami, itu justru menimbulkan hal yang menguntungkan buat kita. Ada satu pengajaran yang kita terima, agar kita, saudaraku, memiliki hati yang ikhlas. Demikian juga hati yang saat ini bersukacita mengerjakannya dan rajin di dalam menyelesaikan tugas itu. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk bekerja secara tim adalah suatu keharusan. Karena apa? Karena kita akan memunculkan hikmat-hikmat baru. Karena kita terus berusaha untuk memperbaharui, membangun daripada hal yang perlu kita bangun. Sehingga penggenapan pada janji Allah itu boleh terjadi, saudaraku. Kita boleh menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Haleluya. Kita bisa menerima saudara kita yang lain. Kita bisa menerima teman-teman sekerja yang ada bersama kita, untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, saudaraku, dan akan memancar dalam kehidupan saudara dan saya, oleh karena kita melakukan dalam kebersamaan. Haleluya. Saudara, dengan bekerja bersama-sama, kita akan terbangun integritas kita. Kita akan mengalami satu keringanan, bahkan yang lebih lagi, Tuhan senang menerima sebagai persembahan karena kita mengalami kejujuran dan ketulusan, karena kita saling membangun satu sama lain. Haleluya.
Yang ketiga, yaitu pribadi yang memiliki keberanian dan ketertiban. Perubahan daripada budi kita akan terjadi ketika kita memiliki keberanian dan ketertiban. Di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya apa? Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita, mengobarkan keberanian, saudaraku. Dan kasih. Kasih itu adalah kasih yang membangun orang lain. Kasih itu adalah tidak rela ketidakadilan. Demikian juga tertib. Artinya apa? Disiplin. Melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ada ketegasan dalam melaksanakan suatu tindakan. Tapi berapa banyak saudaraku di antara kita sering kita ini tertipu oleh perasaan kita. Kita dikalahkan oleh perasaan kita. Kadang-kadang kita jengkel kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Sudah utang tapi tidak bayar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sengaja tidak dibayar. Lalu saudaraku, karena kita sudah menagih terlalu lama untuk kita tagih dan seringkali kita kadang-kadang malu sendiri, akhirnya membiarkannya. Saya katakan, ketika kita membiarkan mereka untuk melakukan itu, dia juga nanti akan melakukan kepada orang lain. Artinya apa? Kita memberi kebebasan dia untuk melakukan dosa demi dosa. Jadi, itu bukan mengasihi mereka, saudaraku, karena dia tidak melakukan kebenaran. Tapi tugas kita, kasihilah sesamamu manusia. Berarti kita perlu mengasihi orang yang berbuat jahat supaya dia mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran. Memang, kasih tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi keuntungan orang lain juga. Berarti sikap kita yang saat ini kita lakukan kepada dia adalah membangun serta menyadarkan orang di dalam kebenaran. 1 Korintus 13 ayat yang 6 dikatakan begini. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia ini berbicara tentang kasih. Kasih tidak bersuka cita dalam ketidakadilan. Jadi orang yang diliputi kasih, yang memiliki kasih, itu adil. Ya, tidak. Dan ketika orang melakukan kebenaran, itu sukacita mereka. Demikian juga saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa hidup ini harus jadi berkat. Ketika kita tidak menyadarkan orang lain itu melakukan kebenaran, berarti hidup kita belum jadi berkat. Waktunya kita jadi berkat. Belajar, disiplin, atau tertib. Saudaraku, bagaimana sikap kita? Roh Allah adalah roh ketertiban. Oleh karena itu, biarlah hukum berlaku kepada mereka yang melakukan dosa. Tetapi kalau dia saat itu sadar dan mereka mengembalikannya, biarlah ada satu kompensasi yang terbaik buat saudara. Haleluya. Jangan menyimpan sakit hati oleh karena kita kadang jengkel menagih dia berkali-kali tapi tidak dibayar, saudara. Karena itu akan membuat kita semakin sakit hati dan kita semakin saat ini memiliki kebencian, itu justru menimbul dosa. Oleh karena itu, mari kita belajar tertib. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman sedikit ini menjadi berkat untuk saudara dan saya. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa atas firman-Mu ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang mampu mempersembahkan hidup yang berkenan kepadamu. Inilah Tuhan persembahan kami. Dan terimalah dan kami siap melaksanakan sebagaimana Engkau kehendaki bagi kami. Bekerjalah dalam hidupku dan aku melakukan. Haleluya. Amin.